Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Dewan Nazir Masjid Widilia, para pengurus dan panitia pembangunan masjid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang berasal dari Bukit Widilia maupun dari tempat lain yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Semoga kehadiran kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita lanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat 40. Surah Al-Baqarah ayat 40. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsharun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تمدون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Siapa Bani Israil dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tema yang kemarin tentang penciptaan Nabi Adam, lalu tujuan
dari keberadaan Nabi Adam di muka bumi ini sebagai khalifahnya Allah. Lalu kenapa tiba-tiba langsung Allah berbicara kepada Bani Israel? Yang pertama, ini karena Bani Israel mewakili bani-bani yang lain. Siapa itu Bani Israel? Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang banyak. Ada 12 anak, ada 12 laki-laki nanti yang semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan masing-masing. Semua menjadi orang hebat. Ada sebagiannya menjadi raja, ada sebagiannya menjadi nabi. Jadi ada yang menjadi raja, ada yang menjadi nabi. Allah memberikan gambaran kepada Bani Israel ini supaya kita bisa mengembalikan kepada kita. Nah sekarang ini halal bihalal, banyak sekali bani-bani. Ada Bani Soleh, ada Bani Asror, Bani Asror, ada Bani Firman, ada Bani Sartono, ada Bani Eko Prasetyo. Itu nanti anak-anaknya itu menyebut orang tuanya yang soleh-soleh itu disebut dengan bani, keluarga besar. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara tentang penciptaan alam semesta, lalu berbicara mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud dan tujuan dengan penciptaan manusia. Kali ini Allah ingin menunjuk kepada salah satu saja di antara umat manusia itu. Yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah adalah Bani Israel, keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Nanti keluarga Nabi Yakub ini kalau diturut ujung-ujungnya dari mana? Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim. Nanti melalui istri yang berbeda, Nabi Ibrahim punya anak yang lebih tua dari Ishak. Namanya adalah Ismail. Ismail ini nanti keluarganya Yakub, Bani Yakub yang disebut dengan Bani Israel, punya anak luar biasa. Hampir semuanya jadi orang hebat. Sebagian jadi raja, sebagian jadi nabi. Tapi begitu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, tidak banyak orang hebat, biasa saja. Tapi mereka orang-orang yang tunduk dalam agama. Oleh sebab itu nanti kenabian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Bani Israel. Ada ribuan nabi di situ. Itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari jalur Ismail hanya satu nabi. Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, harapannya apa ini? Harapannya keluarga Bani Israel ini jangan beda-bedain. Karena yang menunjuk Nabi itu adalah Allah. Maka dari manapun asalnya Nabi, mereka tidak boleh mereka ta'assub kepada keluarga Bani Israel. Nah, di situ. Maka pada ayat ini kenapa disebut Bani Israel? Supaya kita tidak seperti itu. Maka kalimat yang digunakan adalah ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel. Setelah itu, sekarang artinya Israel apa? Kan kita sebut seringnya betul Bani Israel, Bani Israel. Kita sendiri artinya Israel tidak. Israel itu artinya Sofallah, keluarga yang Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka, mensucikan mereka. Kenapa mereka bersih? Kenapa mereka suci? Karena mereka senantiasa berpegang teguh kepada agamanya Allah. Maka barang siapa di antara keluarga kita ini yang anak keturunannya berpegang teguh selalu pada agamanya Allah, ini termasuk Bani Israel juga. Nah, cuma di Indonesia Bani Israelnya dalam pengertian Sofallah, yaitu keluarga besar yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa berpegang teguh kepada agamanya Allah.
Uzkuru, ingatlah, nikmati nikmat-nikmatku. Apa nikmatnya? Tadi yang menjadikan keluarga Bani Israel ini sebagian menjadi raja dari 12 keturunan itu, sebagian menjadi nabi itu siapa? Allah. Kita bisa menjadi bekerja di satu tempat begini, kita bisa menjadi pengusaha begini, kita bisa menjadi ahli ilmu pengetahuan begini, semuanya itu atas izin Allah. Tanpa izin Allah tidak mungkin. Maka semua yang didapat oleh manusia di muka bumi ini adalah bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita bisa berkumpul di sini, kenikmatan. Kita bisa bangun hari ini, kenikmatan. Kita masih diberikan umur hari ini, kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kepada manusia itu untuk mengingat-ingat nikmatnya yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita sadar untuk senantiasa bersyukur, beribadah kepada Allah. Maka di sini dikatakan uzkuru nikmati. Ingat-ingatkanlah nikmatku. Allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian semua. Maksudnya apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan seluruhnya kita gunakan untuk kepentingan dunia kita. Gunakan sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bersyukurnya? Kalau kita punya badan, mencari ilmu itu bagian dari bersyukur. Kita sehat, mencari ilmu itu bagian dari nikmat kesehatan kita. Kita punya uang, sebagian uang yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan itu adalah bagian dari syukur kita. Kita beribadah kepada Allah itu bagian dari syukur kita terhadap nikmat. Maka bersyukur itu ada 3 macam. Yang pertama bil lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua bil amal, kita berada terus dalam ketaatan kepada Allah. Ini merupakan syukur kita. Maka syukurnya orang kaya dengan syukurnya orang miskin berbeda. Bil qalb, ada yang bersyukurnya di dalam hati. Ya Allah, ini dalam hati terus, dalam hati dia senantiasa berpikir, nggak kelihatan oleh orang lain, tapi sebenarnya dia bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua bani yang ada di muka bumi ini untuk bersyukur, untuk mengingat-ingat nikmatnya Allah, supaya dia tidak menyombongkan diri bahwa hartanya itu harta dia. Supaya dia tidak menyombongkan diri bahwa kalau dia punya kekuasaan, itu kekuasaan saya bisa gunakan semau saya. Tidak, semua harus digunakan dalam rangka menjadi khalifah, menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita sedikit melenceng, kita dosa. Sedikit kita tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jatuh dalam kesalahan. Karena memang penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya adalah sebagai khalifah. Setelah itu, ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku. Coba, janjinya apa? Janjinya adalah ketika roh itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia, manusia berada di alam yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan. Ketika roh itu mau dimasukkan oleh malaikat, Allah bertanya di situ, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua manusia tanpa kecuali mengatakan, qalu bala syahidna. Bukan hanya manusia, segala makhluknya Allah itu tunduknya kepada Allah. Jangan dikira tanaman, hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu tidak tunduk pada Allah. Dia tunduk dengan caranya, dia bertasbih dengan caranya.
Maka manusia juga begitu. Sebelum dia lahir ke dunia, dia sudah punya perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya itu, apakah engkau akan menyembah aku selama engkau aku berikan kehidupan? Qalu bala syahidna. Nah pertanyaannya adalah, loh kok saya nggak tahu ada seperti itu? Kenapa tidak tahu? Itu perjanjian itu adalah perjanjian yang ada dalam hati kita. Sehingga kalau kita tidak merujuk kepada Al-Quran, kita tidak mengetahuinya ada perjanjian itu. Ini yang disebut oleh Imam Al-Marawi sebagai perjanjian yang khusus dengan Allah. Semua kita punya perjanjian yang khusus dengan Allah. Di sini. Perjanjian yang kedua disebut oleh Imam Al-Marawi itu adalah perjanjian dengan adanya agama. Nanti setelah itu Allah menurunkan agama melalui Rasulnya, ada kitabnya. Apa tujuan dari agama itu? Supaya manusia berada di jalan yang itu, yang benar. Maka ada janji yang khusus, ada janji yang umum. Loh saya kok tidak mengetahuinya? Coba kita dibalik sekarang. Dulu ketika Anda kecil, begitu lahir, Anda tahu nggak siapa yang pertama kali mencium Anda? Siapa yang pertama kali menggendong Anda? Nggak tahu dia. Apa perawat, apa bapaknya, apa ibunya, nggak tahu. Dulu ketika Anda masih kecil, masih berumur 1 tahun, masih tahu nggak semua peristiwa yang terjadi pada saat itu? Tidak, tapi terjadi nggak peristiwa itu? Terjadi. Begitulah dengan perjanjian fitrah. Kenapa kita tidak bisa mengingatnya? Karena kejadiannya bukan setelah kita balik yang bisa diingat oleh pikiran. Karena perjanjian itu adalah perjanjian hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus dirujuk kepada Al-Quran. Banyak orang semaunya di dalam beragama karena merasa tidak punya perjanjian dengan Allah. Padahal nanti begitu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali Allah memasukkan ruh ke dalam jasadnya, baru dia sadar, oh ternyata begitu. Maka perlu ilmu, dan ilmunya itu hanya ada dalam Al-Quran. Karena memang kitab yang harusnya kita pegangi adalah Al-Quran. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, yang telah aku janjikan kepadamu. Ufi bi ahdikum, niscaya aku akan penuhi janji itu. Jadi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji. Berjanjinya apa? Kalau engkau senantiasa taat di dalam aturan-aturan yang telah aku tetapkan selama hidupmu, aku berjanji, kata Allah, engkau akan aku balas dengan semua yang baik-baik yang melebihi yang ada di dunia. Tapi kalau engkau selama kehidupanmu tadi melupakan perjanjian ini, maka engkau akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks perjanjian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu meneruskan ayatnya. Ayat berikutnya itu berbunyi, wa iyaya farhabun. Oleh karena itu, kalau engkau takut, takutnya itu layaknya hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Karena Allah segala-galanya. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menentukan semuanya. Cuman tidak kelihatan secara lahir. Oleh karena itu ada keimanan yang ada dalam hati kita. Keimanan itu ada di hati. Karena dalam berkaitan dengan yang gaib, kita itu dengan hati. Bapak sholat, Allah Akbar. Apakah yang diterima oleh Allah gerakan-gerakan ininya? Tidak. Gerakan itu sebagai penanda saja. Tapi sebenarnya yang menentukan adalah yang ada dalam hati kita. Maka dalam ibadah ada yang dohir, ada yang batin. Kita puasa, apakah yang menentukan puasa kita itu diterima oleh Allah itu fisiknya saja? Tidak. Harus ada yang batin.
selama puasa itu, apakah kita juga menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan kotor, apakah kita juga menjaga hati kita? Nah, di situ. Jadi dalam ibadah selalu ada yang zahir dengan ada yang batin, karena yang kita hubungi adalah zat yang batin. Maka takutlah hanya kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah dari ayat yang pertama. Perintah dari ayat yang kedua, wala talbisul haqqo bil batil. Kalau engkau sudah hidup di dunia, menjalani kehidupan di dunia, yang diperintahkan oleh Allah berikutnya adalah jangan engkau campur antara yang hak dengan yang batil. Yang hak yang mana? Al-haqqu min rabbika. Yang hak itu yang berasal dari Tuhanmu, yang ada di dalam Alkitab. Ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Al-haqqu di situ al-haq. Maka kalau kita berdagang, ada jual beli yang diperbolehkan, ada riba yang dilarang. Jangan dicampur sehingga nggak begitu kelihatan oleh orang lain. Hanya kita yang mengetahui. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita ini betul-betul beriman kepada Allah, beradalah pada jalan yang jelas, yang tegas, itu benar. Kenapa? Karena itu yang menyelamatkan kita nanti. Maka kalau ada orang-orang katanya beriman, tapi dalam perniagaan, dalam keseharian, dalam kegiatan mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, dia tidak sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Berikutnya, engkau menutupi kebenaran padahal engkau tahu. Kan banyak ini. Kalau jadi pimpinan, nah, dia membolehkan semua hak. Padahal dulu sebelum dia jadi pimpinan, dia ngomong ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, begitu jadi pimpinan, ditutup-tutupin. Nah, di situ tidak boleh menutupi sesuatu yang benar. Wataktumul haqqa, padahal kita sendiri tahu. Ini perintah Allah kepada kaum Bani Israel. Kemudian setelah itu, jadi tadi perintah hubungannya dengan Allah. Yang kedua ini perintah hubungannya dengan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, perintah pada ayat yang ketiga berhubungan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kenapa salat? Karena dari dulu yang namanya salat menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Jadi komunikasi kita dengan Allah itu melalui sholat, bukan hanya dalam Islam, tapi dari kaum Bani Israel, dari nabi-nabi sebelumnya sudah ada. Nabi Syuaib itu sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat. Cuman sholatnya dalam bentuk as-sholatu ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini berubah, diperbarui bentuk daripada sholatnya ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan sholatnya Bani Israel itu hampir sama dengan kita, cuma mereka tidak pakai rukuk. Lalu yang sempurna adalah setelah Al-Quran datang, setelah Rasulullah SAW diutus. Maka nggak boleh lagi orang mengatakan saya juga Islam, tapi saya nggak perlu ke masjid, saya sholatnya eling aja. Nggak boleh. Sudah berubah. Sholatnya harus sama dengan kita. Nah, di sini harus kelihatan oleh orang umum. Oleh karena itu, yang laki-laki sholatnya sunnah muakkad, bahkan sebagian mengatakan wajib, itu ada di masjid. Nah, di situ. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita punya hubungan khusus dengan Allah. Pengen nggak punya hubungan khusus dengan Allah? Hubungan khusus dengan artis saja pengen, nah bagaimana hubungan khusus dengan Allah? Nah, coba
Hubungan khusus dengan presiden aja pengen, bagaimana dengan Allah? Presiden kan cuma 5-10 tahun selesai. Habis itu jadi orang biasa. Itu semua orang pengen punya hubungan khusus. Allah kan selama-lamanya. Bahkan Allah yang menentukan segala-galanya. Maka kalau pengen, perbanyak sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kenapa sholat dengan zakat selalu beriringan? Sholat ini gambaran dari kesolehan kita pribadi. Tapi zakat adalah gambaran dari kesolehan kita secara sosial. Maka bukan hanya zakat maksudnya di sini, ya zakat, yang infak, ya sedekah, ya wakaf. Maka orang yang baik itu adalah orang yang antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosialnya imbang. Tidak baik seseorang itu semuanya pribadi, hebat ibadahnya, tapi sosialnya nggak ada. Atau kebalikannya, nggak melakukan apa-apa, nggak punya ibadah yang pribadi kepada Allah, tapi sosialnya hebat. Tidak, Islam tidak begitu. Islam menjaga keseimbangan antara yang pribadi dengan yang sosial. Maka ketika Allah berbicara mengenai sholat, selalu diiringi dengan zakat. Di situ rahasianya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Setelah itu, apakah cukup begitu? Tidak cukup, Pak. Allah melanjutkan ini kata kunci. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang maksudnya? Kalau Bapak terjemahkan ini secara letterlek, nggak bisa dipahami. Rukuklah bersama orang rukuk, maksudnya apa? Setelah engkau berupaya untuk menjadi soleh pribadi, soleh sosial, berupayalah punya komunitas. Komunitas itu adalah komunitas orang-orang soleh yang ada apa-apa selalu menyemangati kita. Melihat begini, melihat ini begini, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Lihat orang berbuat baik begini, ya Allah, kita perlu bisa. Ya Pak, apa yang bisa? Jadi selalu berpikir apa yang bisa, apa yang bisa, apa yang bisa. Kalau kita hanya sendiri, udah mencukupkan ini. Bapak bisa lihat orang yang kesolehannya pribadi, udah dia enjoy lah. Yang penting saya sudah dekat dengan Allah. Saya menjadi salikin, menjadi salik orang yang mendekat kepada Allah secara pribadi. Nggak peduli sama orang lain. Maka berkumpul warka'u ma'ar raki'in, punya komunitas orang-orang soleh yang saling menyemangati, yang saling bersama-sama kita. Ini penting. Karena itulah yang memungkinkan kita nanti untuk wafat dalam keadaan tetap iman, tetap Islam. Dengan tetap melihat orang lain. Ya Allah, ternyata saya belum apa-apa ini. Ya Allah, ternyata nggak bisa dilampaui nih. Sulit ini kita mau melampaui ini. Nah, di sini. Maka maksud dari warka'u ma'ar raki'in, kita alhamdulillah, kita ini begitu masjid dibangun bersamaan dengan itu, kita punya komunitas. Jangan keluar dari komunitas ini. Ini dasarnya warka'u ma'ar raki'in. Begitu kita keluar, udah. Kita nggak akan pernah lagi terima info-info kebaikan. Kita nggak akan pernah lagi ditawari, Pak, ada begini, ada begini, ada begini. Kemarin ketika kami di Legenda ngobrol dengan kawan itu tentang Mas Widelia, langsung dia, Pak, saya pengen ikut, boleh nggak? Saya pengen ikut dengan orang-orang Widelia. Walaupun cuma sedikit, kata dia, nggak penting Pak buat kita. Yang penting udah ikut berkontribusi, itu sudah luar biasa. Coba orang lain aja begitu. Bagaimana yang tidak? Nah, maka di sini tidak cukup kesolehan pribadi, kesolehan sosial. Warka'u ma'ar raki'in. Imam Al-Marwazi sudah menerjemahkan, menafsirkan seperti itu. Maka ini kepada kaum Bani Israel yang kalau kita kontekkan kepada kita sebenarnya sama. Masing-masing kita punya bani. Bapak punya bani, saya punya bani, semua kita punya keturunan. Keluarga besar juga ada. Kita tinggal berpegang teguh saja pada agamanya Allah, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berpegang teguh pada agamanya Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, atamuruna an-nasa bil birri
wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, sementara engkau sendiri tidak melakukannya? Wa tansawna aslinya itu engkau lupa terhadap dirimu sendiri. Nyampein orang di mana-mana zakat, di mana-mana infak, di mana-mana sedekah, dia sendiri kagak ada. Itu bahaya. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, sebelum orang lain melakukan, Rasul sudah melakukan. Sebelum sholat itu diperintahkan pada malam Isra dan Mi'raj, pada wahyu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, Rasul sudah sholat, sudah diajar oleh Jibril bagaimana wudhu, bagaimana sholat, walaupun itu belum wajib. Apa maknanya itu? Kalau kita hidup ini, pendekatan kepada Allah itu penting. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin banyak urusan yang selesai. Kenapa? Karena kita punya kedekatan. Ada apa-apa, sholat hajat. Ada apa-apa, sholat hajat. Ada apa-apa, sholat hajat. Coba. Mereka yang tidak punya kedekatan dengan Allah, mereka nggak tahu. Aduh, saya selesaikan semua urusan dunia saya sendiri, katanya. Padahal kalau Allah tidak memperkenankan, tidak bisa itu urusannya selesai. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, jangan engkau berkata sesuatu yang engkau tidak melakukannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu senantiasa membaca Alkitab. Apa artinya tatslu? Tilawah. Berbeda dengan qiraah. Tilawah itu membaca, yang kita baca itu sudah pasti benarnya. Maka Al-Quran itu bacaannya disebut tilawah. Kalau qiraah itu bisa membaca, ada teksnya, ada di luar teks, itu qiraah. Maka kalau ada orang qiraah, tidak mesti pakai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, qiraah. Di situ. Tapi kalau tilawah, setelah kita membaca, ini orang yang membaca harus mengamalkannya. Itu Al-Quran. Kita ada di sini, Pak. Ini sudah saya baca. Kita semua mendengarnya. Semua yang ada dalam Al-Quran pelan-pelan harus kita laksanakan. Oh, saya datang di pengajian, saya dengar. Tapi Bapak lakukan nggak? Enggak. Tidak ada faedahnya. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, setelah dia dibaca, setelah dia dipelajari, setelah dia dijelaskan, berikutnya kita semua mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak semua kemampuan kita sama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala nanti menegur kepada kaum Bani Israel ketika wahyu itu sudah turun kepada mereka, banyak sekali nabi yang diturunkan kepada mereka, akan tetapi yang terjadi apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami nggak mau lakukan. Maka nanti akan turun laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun. Coba. Afala taqilun itu mikir, itu bahasanya. Gunakan akalmu untuk senantiasa mengikuti perintahnya Allah. Afala taqilun, bukankah engkau berpikir bahwa kalau engkau ikuti perintahnya Allah, engkau akan dapat semua kebaikan. Tapi kalau engkau keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan semakin sulit menghadapi cobaan. Karena cobaan itu tidak engkau hadapi sendiri. Harusnya cobaan itu senantiasa kita hadapi dengan bersama Allah. Ya Allah, saya ada begini. Lebih ringan kita. Jangan pernah merasa bahwa cobaan itu kita hadapi sendiri. Ya Allah, ini cobaan saya sendiri. Tidak. Allah bisa menolongnya. Oleh sebab itu sertakan Allah. Afala taqilun. Kenapa kita tidak senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah? Kalau kita keluar dari ketaatan, kita keluar dari rahmatnya Allah, Pak.
Begitu orang keluar dari agama Islam, dia tidak fi dhimmatillah, dia tidak di tangannya Allah, dia keluar. Dia berada dalam hukum sebab akibat yang ada di muka bumi ini. Untung saja Allah masih ngasih rahmat yang banyak, sehingga kehidupannya masih diteruskan oleh Allah, terus dikasih. Tapi dia tidak mendapat bagian di akhirat. Tapi kalau kita fi dhimmatillah, kita berada di tangannya Allah, kita sudah beriman terus dalam ketaatan kepada Allah, baik dan buruk di situ berpahala. Ada cobaan, kita berpahala. Ada kenikmatan, ada karunia, ada macam-macam, kita malah berpahala. Maka sebenarnya masih lebih enak menjadi orang yang tetap beriman dibandingkan orang yang melepas keimanannya. Jadi ini sesuatu yang betul-betul ditekankan oleh Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jangan menyuruh orang lain sementara kita sendiri tidak melaksanakan. Kalau kita belum bisa melaksanakan bagaimana? Boleh itu disampaikan, tapi kita mengatakan kita belum sampai di sini. Supaya apa? Supaya fair. Karena yang kita sampaikan itu memang kita belum mampu. Nah, di sini. Kemudian perintah berikutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Yang kedua, was-shalah, dan juga dengan mendekat kepada Allah. Nah, di situ. Maka Rasulullah SAW kalau ada apa-apa selalu sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Ada apa-apa selalu sholat. Dulu kami punya orang tua Pak di Banyuwangi, orang yang kita sepuhkan. Kalau saya datang ke situ, namanya Pak Solehan, Pak Kiai Solehan, Pak Kiai, kita mau begini. Ya udah, oh maunya begitu, ya udah. Beliau masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar. Beliau sholat hajat. Baru beliau nanti menghadapi kita lagi, ngomong begini. Ternyata itu sesuai dengan apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada apa-apa, selalu sholat. Mau apa-apa, selalu sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Ini dasarnya. Yang pertama sabar. Kalau ada apa-apa, sabar. Sabar itu kunci pertama dalam kehidupan. Apakah sabar itu harus nerimo? Tidak. Sabar itu maknanya banyak. Sabar itu bisa bermakna begitu ada masalah kita evaluasi, kita cari masalahnya apa, lalu kita temukan, lalu solusinya apa. Itu juga sabar. Jadi sabar itu bukan berarti ada masalah, udahlah kita diam aja deh. Bukan. Kita semua perlu sabar. Apalagi adik-adik kita ini yang remaja-remaja perlu sabar. Kenapa? Sudah 2 tahun sekolahnya WFH. Sabar, ada saatnya. Memang kita harus begini, tapi ada saatnya lagi nanti akan berubah. Kenapa? Karena yang abadi dalam kehidupan dunia adalah perubahan. Dunia akan terus berubah. Tidak disebut dunia kalau dia tidak berubah. Maka dalam menghadapi perubahan itu harus sabar. Orang lain nggak punya Pak untuk mendekat kepada Allah. Wassalah nggak punya. Kita punya 2. Harus sabar, harus mendekat kepada Allah. Artinya apa? Urusan dunianya dicari persoalannya apa. Urusan di akhiratnya disampaikan kepada Allah. Ya Allah, ada begini. Ini Allah, ya Pak. Ini Allah yang nyuruh. Kalau yang nyuruh Allah itu begini, terus kita melaksanakannya, udah. Insya Allah apapun yang kita hadapi menjadi mudah. Ini Allah dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tadi Allah memberikan garis setelah itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sulit untuk menggabungkan 2 hal ini kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini. Yang khusyuk dalam semua hal.
Bapak lihat kalau ada orang bekerja terus, dia tekun, continue terus di sini, itu khusyuk. Kalau ada orang sholat dengan sesungguhnya dia memahami semua yang dia lakukan, khusyuk. Ini khusyuk. Jadi khusyuk itu sulit. Termasuk ciri-ciri orang mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin beruntung itu salah satunya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau sholat betul-betul bisa fokus kepada Allah, itu khusyuk. Nah, kita ini sulit, Pak. Kita ini banyak sekali rintangannya karena kita orang awam. Maka kalau bisa sholatnya jangan sendirian. Setannya yang goda banyak itu kalau sendirian. Kalau kita berjamaah, nah, setannya mikir ini siapa yang bisa digoda di antara jamaahnya ini. Nah, maka dalam sholat berjamaah itu memang lebih utama daripada sholat yang sendirian. Sholatul jamaati afdal min sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Bedanya itu 27 derajat. 26 derajat. Sholat pribadi hanya 1 derajat. Sholat berjamaah itu 27. Kenapa? Karena kekhusyuan antara imam dan makmum yang banyak itu tadi bisa nyambung. Imamnya khusyuk di Allah Akbar, tidak khusyuk di bacaannya, yang lain khusyuk di bacaan, yang lain khusyuk di rukuknya, yang lain khusyuk di iktidalnya, yang lain khusyuk di sujudnya. Maka bisa bersambung kekhusyuannya. Maka tadi disebut warka'u ma'ar rafi'in, bersamalah orang-orang yang baik, yang biasa rukuk, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini orang-orang yang khusyuk ini? Disebutkan oleh Allah cirinya, salah satu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang fokus kepada Allah, yang yakin betul bahwa mereka nanti akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Ada dua model orang kembali kepada Allah. Satu model, dia pengen banget ketemu dengan Allah karena dia sudah beribadah di dunia ini dengan ketaatan yang penuh. Ada lagi, ini yang gak pengen ketemu dengan Allah karena dia pengen menikmati kehidupan di dunia, tapi akan ketemu juga dengan Allah, tapi ketemunya dengan dipaksa. Dia sibuk dengan urusan dunia, gak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya digunakan untuk berfoya-foya. Begitu mati, apa yang terjadi? Dia terpaksa harus ketemu dengan Allah. Ini bukan orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang menyiapkan dirinya, saya akan bertemu dengan Allah. Karena itu saya siapkan jiwa saya untuk bisa bertemu dengan Allah, harta saya untuk ketemu dengan Allah, keluarga saya untuk saya ketemukan dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita ajari semua anak-anak keluarga kita itu bagaimana caranya sholat, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana senantiasa berada di jalan Allah. Itu bagian dari cara kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Kita yakin ketemu dengan Allah. Maka setiap orang mukmin yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang mukmin yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikasih kegembiraan oleh Allah. Ini amalanmu di dunia sudah begini, nanti engkau di alam barzah akan lebih enak lagi daripada dunia. Maka kematian itu adalah saat yang paling menggembirakan bagi orang mukmin. Kenapa? Karena dia akan bertemu dengan Tuhannya. Mulaqu rabbahu. Mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Mereka akan ketemu dengan zat yang dirindukan selama ini, yang dia beribadah karenanya, yang dia melakukan apa-apa karena Allah. Sementara yang tadi, orang yang tidak beriman kepada Allah, karena di dunianya dia tidak pengen ketemu dengan Allah, nanti juga akan terasing dia. Begitu sudah meninggal dunia, terasing dia. Nah, di sini. Maka orang-orang yang khusyuk adalah orang yang memang fokus ada apa-apa selalu kepada Allah. Mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Ini adalah semua perintah yang sifatnya khusus, Pak.
Khusus, maksudnya khusus apa? Spesial bagi kaum Bani Israel. Sekarang kita akan lihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel yang sifatnya umum. Umum itu artinya kalau kita punya tadi yang khusus dalam keluarga kita, yang umum itu wilayah umum. Ini juga Bani Israel secara umum. Ya Bani Israel, hai kaum Bani Israel, uzkuru nikmati, ingatkanlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, mulai Allah menyebut nikmat yang umum itu apa? Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian dibanding kaum-kaum yang lain, dibanding bani-bani yang lain. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Itu tadi, mereka itu kaum yang sudah besar pada saat yang lain belum besar, kaum yang sangat terkenal sehingga abadi dalam Al-Quran, kaum yang sebagian besarnya menjadi nabi, ribuan nabi di Bani Israel. Nah, ini disebut dengan wa anni faddaltukum 'alal alamin, kaum yang anak-anaknya lebih penguasa, tidak sebanyak Bani Israel. Jadi kalau dibanding dengan bani-bani yang lain, Bapak bisa bandingkan Bani Israel itu yang paling banyak. Maka Allah mengatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dari semua kenikmatan itu, wa anni faddaltukum 'alal alamin, sebenarnya yang paling besar adalah banyaknya nabi. Di Indonesia, Pak, kita sebagai bangsa Indonesia, ada nggak nabi yang ada di sini? Nggak ada, nabi-nabi palsu yang baru muncul. Nah, ini saya nabi itu, nabi ini, ya gitu. Nggak ada itu. Coba, nabi-nabi itu letaknya ada di daerah Syam sana, di daerah kaum Bani Israel. Maka nikmat yang paling besar dari semuanya ini adalah kenabian. Kenapa kenabian? Karena dengan adanya kenabian, orang sebenarnya dididik oleh Allah supaya dia tetap berada di jalannya Allah. Wattaqu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, karena aku sudah kasih kepada kalian itu kemuliaan-kemuliaan yang banyak, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Yauman, pada satu hari. Ingat-ingat, di dunia ini kita sudah dapat banyak hal. Nanti akan ada satu hari dalam kehidupan di akhirat, la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, ketika seseorang tidak bisa lagi membela orang lain. Sekarang anak-anak kita bermasalah, bapaknya bisa bela. Saya ada masalah, saya bisa minta pertolongan kolega-kolega saya, kawan-kawan saya. Bapak ada masalah, bapak punya atasan, bapak bisa minta pertolongan kepada atasan. Tapi nanti di akhirat ada satu hari yang disebut dengan yaumul mahsyar, ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur dan kemudian dievaluasi amalan kita, nggak ada sama sekali orang yang bisa membela kita. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan pada hari itu tidak diterima pertolongan dari siapapun. Coba. Tidak diterima syafaat. Jadi kalau ada orang nolong itu sebenarnya, kalau dalam bahasa kita, Pak, jadi ada mahasiswa ini sebenarnya nggak lulus ini, nilainya tinggal sedikit lagi, tinggal 3 poin atau 4 poin, udahlah kasih syafaat. Nah gitu. Apa itu syafaat? Pertolongan, penggenapan. Nanti banyak orang yang beragama Islam nggak layak masuk surga, poinnya kurang, Pak. Nah di sini pada hari itu tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali yang terkhusus, illa masya Rabbu, kecuali atas izin Tuhan. Siapa ini yang diberikan? Orang-orang yang Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Jadi selalu ada pengecualian. Walaupun di sini disebut mutlak tidak ada, nanti ada ayat yang khusus yang berkaitan dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Apakah kalau kita tidak berada dalam agamanya Allah bisa mendapatkan syafaatnya Nabi? Tidak mungkin. Biasanya kalau kita memberikan syafaat itu melihat orangnya. Contoh tadi,
Kami sudah berdiskusi Pak. Ada sekarang ada ujian terbuka. Lalu orang ini kurang poinnya, kurang 4. Kalau saya mengusulkan dia supaya dikasih syafaat oleh tim yang menguji, saya akan mengatakan dia itu hebat Pak hafalan Qurannya. Harus ada sesuatu yang bisa ditonjolkan sehingga orang yang bisa menerima. Kalau tidak ada yang bisa ditonjolkan, sulit untuk diterima. Maka yaumul mahsyar itu adalah hari tidak ada pertolongan dari siapapun, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali nanti setelah proses Allah nanti memberikan kewenangan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat. Maka dalam hadis dikatakan semua orang nanti kepada Nabi Adam alaihissalam minta syafaat. Nabi Adam mengatakan saya nggak bisa. Kepada Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa. Nabi Musa alaihissalam nggak bisa. Kepada Nabi Isa alaihissalam nggak bisa. Satu-satunya yang bisa adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua nabi itu punya doa mustajab. Dan doa mustajabnya itu sudah digunakan di dunia. Kecuali satu nabi, yaitu Rasulullah SAW. Maka Umar pernah bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau akan gunakan doa mustajabmu itu? Rasul menjawab, aku akan gunakan doa mustajabku itu untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti pada hari kiamat. Coba, pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kehidupannya belum terjadi, masih ribuan tahun yang akan datang, tapi Rasulullah sudah menjamin bahwa orang-orang tertentu nanti akan diberikan, terutama umat Muhammad akan diberikan syafaatnya oleh Rasulullah SAW. Coba, yang lain berpikir semua dunia, tapi Rasulullah SAW sudah kepikiran sampai dikatakan, wala yukhadu minha adlun. Dan pada hari itu tidak berlaku tebusan. Bapak kalau mau dimasukkan ke penjara, Bapak bisa tebus itu. Bapak jangan masukin, saya akan tebus. Kan bisa. Kalau dulu dalam perang, kalau kita menjadi tawanan, ditawarkan mau nebus apa enggak? Nah di situ. Orang yang nebus ini kan harus punya modal. Nanti dalam kehidupan di akhirat tidak berlaku itu, karena semua orang nggak punya modal. Karena berhadapan dengan Allah, Allah nggak membutuhkan modal itu untuk nebus seseorang. Coba, ini kan sulit. Jadi tadi hubungannya, karena aku sudah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak yang sifatnya umum. Ingat-ingat bahwa nanti akan ada hari yang sulit, yang tidak bisa menyelamatkan kalian semua kecuali amalan soleh dan keimanan yang kalian miliki. Maka dikatakan wala yukhadu minha adlun wala hum yunsurun. Coba. Dan pada hari itu tidak berguna lagi pertolongan. Wala hum yunsurun, tidak ada yang bisa menolong. Coba. Ada orang, kelompok orang-orang yang bermaksiat mengatakan, oh nanti enak saya, kenapa? Di neraka bersama para artis-artis, para ini loh, emangnya mereka mikirin sendiri aja udah repot. Coba, bagaimana mikirin orang lain bersama mereka? Kita udah nggak melihat itu. Nah di sini. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Yang kita ambil, melihat apa yang diturunkan oleh Allah, ayat-ayat Al-Quran kepada kaum Bani Israel, kita harus merujuk kepada diri kita semua, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang khusus maupun yang umum itu sudah banyak. Yang khusus ya kesehatan, kekayaan, punya anak, punya macam-macam yang ada di rumah kita. Coba dihitung kenikmatan-kenikmatan itu. Di samping kenikmatan kenyamanan, kita enak tinggal di sini dan lain sebagainya. Coba. Ada nikmat yang umum, namanya umum. Nikmat yang umum itu yang berkaitan, oh tempat kita nyaman,
oh tempat kita aman, oh tempat kita semua fasilitasnya ada, oh tempat ini menjadi lebih baik lagi karena ada masjid. Dengan begitu kita bisa bersama-sama menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita terus berada dalam kenikmatan itu, terus kita jaga itu semuanya, maka itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita keluar dari semuanya ini dengan tidak bersyukur kepada Allah, dengan tidak taat kepada Allah, maka semuanya tidak menjadi berguna. Harta yang banyak ketika orang yang tidak beriman hanya berhenti di dunia. Orang yang hebat nasabnya ketika dia tidak beriman berhenti dia. Kemuliaannya di dunia, tidak bisa lanjut di akhirat. Oleh sebab itu, berpijak pada ayat dari ayat 40 sampai dengan ayat 48 ini, 47 ini, 48, maka kesimpulannya adalah mari kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menetapkan diri dalam ketakwaan. Kita syukuri yang ada. Saya ingat kemarin di antara kita mengatakan, oh udahlah kita komitmen aja dulu. Komitmen aja. Soal rezekinya dari mana? Oh, udah ada yang ngatur. Maka insya Allah dengan komitmen, beraninya kita komitmen itu, Allah nanti memberikan jalan. Maka Allah sedang mengatakan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Kenapa? Karena langsung diganti oleh Allah. Ketika kita punya komitmen, Allah sudah langsung lagi mencarikan. Ketika kita sudah tunaikan, nanti Allah mengganti. Maka disitulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas segalanya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Semoga apa yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel ini sebenarnya tujuannya kepada kita. Kita yang punya bani-bani, kita yang punya keluarga besar, itu harusnya sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'min hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimati musyaffa Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suna subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.